Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Khalifatul Farida, teman saya Dwi Novita Nur Syakbani, Fajar Rahma, Meryana Rahmawati, dan Akila Latif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pedagogical content knowledge dalam pembelajaran IPA pada sistem pernafasan manusia. Kompetensi inti KI yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang berupa toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dengan menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar pada materi sistem pernafasan pada manusia ini terdapat pada KD 3.9 yaitu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. KD yang ke-4.9 yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Pada KD yang telah disebutkan tadi diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, dan indikator pencapaian kompetensi bisa diturunkan menjadi tujuan pembelajaran melalui model inquiry pembelajaran. Pada indikator pencapaian kompetensi 3.9.1 menjelaskan pengertian bernafas dan respirasi. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian bernafas dan respirasi dengan bahasa sendiri dan rasa percaya diri. Indikator pencapaian kompetensi 3.9.2 menyelidiki frekuensi pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu menyelidiki frekuensi pernafasan pada manusia dengan rasa ingin tahu. Indikator pencapaian kompetensi 3.9.3 yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia dengan rasa ingin tahu. Indikator pencapaian 3.9.4 yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ dengan rasa ingin tahu. Indikator pencapaian 3.9.5 mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut dengan rasa ingin tahu. Tujuan pembelajaran indikator pencapaian 3.9.6 mengidentifikasi macam-macam volume pernafasan manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi macam-macam volume pernafasan manusia dengan rasa ingin tahu. Indikator pencapaian 3.9.7 menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia serta upaya pencegahannya. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernafasan pada manusia serta upaya pencegahannya dengan rasa percaya diri. Indikator pencapaian 3.9.8 menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia dengan rasa ingin tahu. Indikator pencapaian 4.9.1 yaitu membuat poster tentang bahaya merokok bagi sistem pernafasan. Tujuan pembelajarannya yaitu membuat poster tentang bahaya merokok bagi sistem pernafasan dengan rasa percaya diri. Kemudian akan disampaikan teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Farida, yaitu materi esensial sistem pernafasan.
Nah, yang pertama yaitu pengertian bernafas dan respirasi. Bernafas merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Sedangkan respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam makhluk hidup. Selanjutnya yaitu organ penyusun sistem pernafasan manusia. Organ penyusun sistem pernafasan manusia tersusun atas. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring atau tenggorokan, yang ketiga ada laring atau ruang suara, yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada paru-paru. Selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan manusia. Proses pernafasan dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya pernafasan, sedangkan ekspirasi yaitu proses keluarnya pernafasan. Mekanisme pernafasan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Nah, pernapasan dada ini fase inspirasinya yaitu dimulai dengan kontraksi otot tulang rusuk mengakibatkan volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil, kemudian oksigen masuk ke dalam tubuh. Untuk fase ekspirasinya yaitu dimulai dengan relaksasi otot tulang rusuk diikuti dengan mengecilnya volume rongga dada, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar, kemudian karbon dioksida keluar atau CO2. Nah, yang kedua yaitu pernapasan perut. Untuk fase inspirasinya yaitu dimulai dengan kontraksi otot diafragma, kemudian mengakibatkan rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, kemudian oksigen masuk ke dalam tubuh. Untuk fase ekspirasinya yaitu dimulai dengan relaksasi otot diafragma yang mengakibatkan rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara dalam paru-paru membesar, kemudian CO2 atau karbon dioksida keluar. Nah, untuk selanjutnya, frekuensi pernafasan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada jenis kelamin, yang kedua posisi tubuh manusia, yang ketiga ada kegiatan tubuh manusia tersebut, yang keempat umur, kemudian yang kelima ada suhu tubuh. Volume, kemudian selanjutnya yaitu volume pernafasan. Volume udara yang digunakan dalam proses pernafasan itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar atau ekspirasi dan inspirasi. Itu volume udaranya sekitar 500 mili. Kemudian yang kedua ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini merupakan volume yang dapat dikeluarkan setelah dilakukannya ekspirasi, yaitu sekitar 1.500 mili liter. Terus yang ketiga ada volume cadangan inspirasi. Maaf tadi mili itu mililiter ya, salah. Terus yang ketiga ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume yang dapat dikeluarkan setelah dilakukannya inspirasi atau proses masuknya pernafasan, yaitu sekitar 1.500 ml. Terus yang keempat yaitu volume residu, yaitu volume yang tersisa dalam paru-paru setelah terjadinya ekspirasi dan inspirasi, yaitu sekitar 1.000 ml. Yang kelima ada kapasitas vital paru-paru, yaitu total antara volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, sekitar 3.500 ml. Yang terakhir yaitu kapasitas total paru-paru, yaitu volume yang dapat ditampung dalam pernapasan seluruhnya, yaitu sekitar 4.500 ml. Kemudian yang selanjutnya yaitu gangguan sistem pernafasan.
Gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan antara lain yaitu yang pertama, influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza. Nah, gejalanya yaitu pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Yang kedua ada tonsilitis atau amandel. Nah, ini diakibatkan oleh bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh, yang mengakibatkan daya tubuh dalam kondisi lemah. Terus kemudian yang ketiga ada faringitis. Faringitis ini yaitu merupakan infeksi yang terjadi pada faring akibat virus, bakteri maupun jamur. Nah, yang keempat ada pneumonia. Pneumonia ini merupakan infeksi pada bronchiolus atau alveolus. Nah, gejala pada pneumonia ini yaitu demam, batuk berdahak, badan tidak enak, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima ada tuberkulosis atau TBC. Nah, tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain tuberkulosis ini menginfeksi paru-paru, juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Gejala dari TBC ini yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Yang kelima ada asma. Asma ini merupakan kelainan yang menyerang pada saluran pernafasan. Kemudian terjadi penyempitan pada saluran pernafasan yang menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Nah, penderita asma ini akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Yang ketujuh ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Di sini kami menggunakan metode inquiry dikarenakan metode ini sudah cukup pas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang dimana siswa lebih harus mengembangkan sikap berpikir kritis, seperti siswa diminta menganalisis, mengidentifikasi seperti pada materinya yaitu menganalisis atau mengidentifikasi macam-macam volume, pernapasan, dan sebagainya. Kemudian pada kegiatan pembelajaran pun, siswa diminta melakukan sebuah diskusi, kemudian mencari masalah yang harus dipecahkan melalui praktikum dan sebagainya. Terus kemudian di sini kami menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah berdasarkan kurikulum. Kemudian kami menggunakan strategi pembelajaran induktif, di mana strategi pembelajaran induktif ini merupakan sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk siswanya dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Dimana menurut saya strategi pembelajaran ini sudah cocok dengan model yang kami ambil, yaitu inquiry, dimana salah satunya menggunakan konsep mengembangkan sikap berpikir kritis. Kemudian pada metode pembelajaran yang pertama kami menggunakan ceramah, di mana seperti biasanya yaitu pertama itu guru akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu melakukan diskusi, di mana diskusi ini kami mengharapkan siswa itu lebih aktif ya, maksudnya ada interaksi antara siswa dan gurunya gitu ya, dan meminta siswa itu lebih aktif kayak gitu kan. Terus kemudian
setelah selesai siswa pun diminta untuk membagi kelompok. Nah, setelah selesai diskusi, siswa diminta untuk melakukan praktikum, yaitu mencari masalah untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah selesai, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yaitu yang pertama pada pertemuan ke-1. Pada pertemuan ke-1 ini biasanya guru masuk ke kelas, biasanya pertama mengucapkan salam, kemudian meminta salah satu murid untuk memimpin doa, dan juga guru mengecek absensi siswa. Kemudian setelah itu guru mempersiapkan siswa agar konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang persepsi siswa mengenai materi yang akan diajukan beserta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru juga membagi kelompok belajar. Untuk kegiatan pembelajaran di materi sistem pernapasan ini, kelompok belajar diisi 3-4 peserta didik. Kemudian barulah guru memberikan stimulation atau pemberian rangsang kepada peserta didik. Peserta didik biasanya diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi yang akan disampaikan. Yaitu yang pertama dengan menayangkan foto atau video yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan secara berkelompok. Kemudian guru mengawali diskusi peserta didik dengan mengajak peserta didik untuk mengenali istilah bernapas dan respirasi. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat diarahkan untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan seseorang dan menyebutkan apa saja organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Kemudian setelah itu peserta didik diminta untuk mempresentasikan jawaban dari diskusi dan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya yaitu guru disarankan untuk menambahkan informasi mengenai keterkaitan antara proses menghasilkan energi dengan pernapasan. Kemudian guru dapat menampilkan gambar atau model organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Dan siswa juga diminta untuk menyebutkan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ini untuk sintaks problem statement, yaitu guru bertanya kepada peserta didik pertanyaan refleksi untuk mengetahui pemahaman peserta didik mengenai materi yang sedang diajarkan. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang belum dipahami. Kemudian di akhir pembelajaran, guru akan mengadakan evaluasi, yaitu memberikan penguatan konsep apabila masih ada konsep yang belum benar. Selanjutnya guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya kepada peserta didik untuk mencari informasi tentang manfaat tidur menghadap ke kanan. Setelah itu guru baru mengakhiri pelajaran dan mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya yaitu pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini guru untuk kegiatan awalnya, guru sama seperti pada pertemuan pertama, yaitu mengucap salam, melakukan absensi, dan seterusnya. Kemudian pada pertemuan kedua ini, guru mengingatkan peserta didik tentang materi sebelumnya, yaitu bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Untuk selanjutnya itu guru meminta 2 orang peserta didik untuk maju ke depan kelas. Ini termasuk aktivitas. Peserta didik diminta mempraktikkan mekanisme bernapas dan menjelaskan proses-proses yang terjadi saat menghirup pernapasan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk melihat apakah peserta didik ada yang kemudian peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan praktikum mengukur volume pernapasan secara berkelompok.
Selanjutnya itu setelah melakukan praktikum, guru membimbing peserta didik untuk menyusun kesimpulan yang didapat setelah praktikum. Peserta didik juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Guru menguatkan konsep apabila masih ada konsep yang belum benar atau belum dipahami oleh siswa. Kemudian juga pada akhir pembelajaran pada pertemuan ini sama seperti pada kegiatan pembelajaran pertemuan ke-1, yaitu guru memberikan penguatan konsep apabila masih ada konsep yang belum benar. Kemudian juga guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Mohon maaf untuk pertemuan kedua ini untuk yang evaluasi untuk tugasnya, yaitu siswa diminta untuk membuat artikel tentang bahaya penebangan pohon untuk kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Akan kami revisi di PPT yang akan kita bagikan di grup kelas. Kemudian yaitu selanjutnya pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini guru meminta peserta didik untuk menutup hidung selama 15 detik. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, seperti misalnya, apakah yang kamu rasakan saat hidungmu tertutup? Kemudian, apakah kamu dapat bernapas? Ini tuh untuk bertujuan untuk agar menumbuhkan rasa syukur peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya bernapas untuk manusia. Ini termasuk stimulation atau pemberian rangsangan. Selanjutnya yaitu guru meminta peserta didik untuk berkelompok 4-5 orang untuk melakukan diskusi tentang gangguan pernapasan dan efek asap rokok pada sistem pernapasan. Setelah melakukan diskusi, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Kemudian peserta didik lain juga diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan kepada kelompok yang sedang presentasi. Selanjutnya, guru juga memberikan penguatan konsep tentang gangguan pada sistem pernapasan. Guru juga dapat bertanya kepada peserta didik pertanyaan refleksi untuk mengetahui pemahaman peserta didik mengenai materi yang sudah dipelajari. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami mereka. Kemudian yang terakhir, guru memberikan penguatan konsep kembali agar peserta didik benar-benar memahami materi yang sedang dipelajari. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Yang terakhir yaitu untuk tugas yang terakhir, yaitu guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat poster tentang bahaya merokok. Tugas ini dikerjakan secara individu oleh masing-masing siswa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.